Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Saputra dengan NIM 23086113 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya ingin membuat tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan. Materi yang saya ambil yaitu kejenuhan dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, kejenuhan dalam belajar menjadi salah satu kendala yang sering muncul pada siswa. Kejenuhan belajar dapat menyebabkan penurunan motivasi, konsentrasi, dan hasil belajar siswa. Tujuan saya mewawancara yaitu tahu strategi guru dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar dan peran psikologi pendidikan dalam menangani kejenuhan dalam belajar. Baik, yang saya wawancarai di sini adalah guru kelas 1, yaitu guru favorit saya. Untuk perkenalan lebih lanjutnya saya persilahkan pada Ibu. Baik, perkenalkan, nama saya Aulia Safira SPD. Saya mengajar di kelas 1 di SD 02 Indarung. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan prinsip psikologi pendidikan dapat membantu Ibu dalam menangani kejenuhan belajar siswa? Ya, untuk itu kita harus mengenali dulu bagaimana cara belajar anak, bagaimana anak mengelola emosi mereka, dan juga kita perhatikan bagaimana bentuk dan tingkatan jenuh yang mereka alami selama belajar. Kalau untuk anak-anak yang mempunyai kecerdasan yang kinestetik, itu seperti anak-anak yang suka jalan-jalan pas belajar, suka bermain-main pena, penghapus, itu biasanya anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik. Terus ada juga tipe siswa B, yaitu anak-anak yang hanya suka mendengar, tidak suka melihat gurunya pas menerangkan, dan juga suka mengingat apa-apa saja yang diucapkan oleh guru. Nah, anak-anak seperti itu memiliki kecerdasan auditori. Dan juga selanjutnya itu ada anak yang tipe C. Biasanya anak-anak ini suka melihat gurunya menerangkan, bagaimana gerakan gurunya, itu mereka hafal semuanya. Itu biasanya disebut dengan kecerdasan visualis, karena mereka melihat apa yang memahami apa yang mereka lihat. Dan juga kalau auditori itu mereka memahami apa yang mereka dengar. Dan juga kalau anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik itu biasanya mereka lebih cepat paham kalau mereka menggerakkan anggota tubuhnya, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah menghadapi kasus siswa yang mengalami kejenuhan belajar yang cukup berat? Bagaimana Ibu menyelesaikannya? Baik, kalau untuk terlalu parahnya sepertinya belum ada, karena untuk posisi di anak kelas 1 itu masih bisa ditanggulangi. Seperti kadang mereka itu paling parahnya seperti menangis. Dan menangisnya mungkin karena mereka udah kelelahan untuk belajar, itu terlalu dipaksakan, dan mereka juga takut untuk bilang kalau mereka lelah, itu biasanya mereka menangis. Itu adalah paling parahnya terjadi di kelas selama belajar. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, kembali lagi seperti kita harus membuat anak-anak itu happy, gembira dalam belajar. Nah, itu adalah cara kita sebagai guru untuk meningkatkan kembali semangat siswa. Menurut Ibu, bagaimana peran suasana kelas mempengaruhi tingkat kejenuhan belajar siswa? Ya, kalau untuk suasana kelas itu sangat penting. Kadang anak-anak ini juga suka belajar di tempat yang hening, dan juga kadang terganggu dengan aktivitas-aktivitas di luar. Misalnya ada yang lewat atau suara motor yang terlalu keras. Nah, itu kan kadang pihak sekolah juga meletakkan tanggul di depan sekolah, biar sekolah-sekolah yang di depan jalan seperti sekolah yang saya ajar itu di SD 02 Indarung, itu kan di depan jalan, jadi kadang berisik, dan juga motor-motor, mobil-mobil, atau kayak bus-bus itu lewat di situ, dan itu membuat jalanan dan kondisi kelas menjadi berisik. Jadi anak-anak itu terganggu,
dan kadang ketika pintu ditutup pun masih saja berisik. Jadi kita sebagai guru juga harus mensiasati itu. Kadang kita harus membuat suasana menjadi gembira lagi biar anak-anak juga tidak merasa terganggu dengan jalanan yang lumayan berisik. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu melibatkan siswa agar tetap aktif dan semangat dalam proses belajar mengajar? Iya, kalau untuk bagaimana cara supaya mereka terlibat aktif di kelas itu kita harus memperhatikan juga apa yang mereka bisa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana kecerdasan anak mempengaruhi gaya belajarnya. Itu kita harus sesuaikan. Misalnya ada anak A. Anak A ini mempunyai kecerdasan kinestetik. Jadi saya harus memahami juga kalau misalnya saya harus membuat anak ini untuk semangat lagi belajar, saya harus menyuruh dia bergerak dan juga berpindah-pindah tempat, contohnya agar dia bisa semangat lagi. Seperti contohnya, tolong nak tutup pintunya, itu kan membalikan semangat belajarnya lagi karena dia sudah bergerak. Begitu juga dengan kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak yang lain. Jadi Bu, menurut Ibu apa peranan orang tua dalam membantu anak mengatasi kejenuhan belajar di rumah? Ya, kalau untuk kejenuhan belajar di rumah itu sebenarnya bukan pantauan guru lagi, tapi saran saya sebagai guru itu adalah orang tua harus memiliki pengajaran khusus bagi anaknya. Kalau sebagai orang tua tentu lebih dalam lagi mengenali anak-anaknya sendiri, karena mereka pasti tahu anaknya seperti apa dan juga apa yang harus dilakukan sebagai orang tua. Namun caranya yaitu terkurang atau terlebihnya mungkin adalah bagaimana cara kita menerangkan kepada anak bahwa ada hal yang penting untuk diketahui, ada hal yang tidak penting untuk diketahui pada saat belajar atau dilakukan saat belajar. Contohnya seperti ketika belajar di waktu 30 menit belajar itu tidak boleh memakai gadget atau tidak mengizinkan anak untuk memakai gadget selama belajar. Jadi itu adalah cara orang tua untuk membatasi dan juga memberikan ruang gerak untuk anaknya dalam belajar agar tidak terpengaruh hal-hal lain pada saat belajar. Selanjutnya, apa saja yang hal perlu guru hindari agar tidak memperparah kejenuhan dalam belajar siswa? Kalau untuk memperparah, bagaimana cara untuk tidak memperparah itu sebenarnya sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu kita sebagai guru di saat sudah melihat anak-anak sudah mulai jenuh, itu kita harus membangkitkan kembali semangat mereka. Seperti bertanya, siapa yang sudah makan atau siapa yang tadi tak sarapan, siapa yang bangun jam segini, itu bisa membangkitkan semangat-semangat peserta didik atau siswa kita. Jadi untuk itu kita harus menghadirkan pertanyaan-pertanyaan menarik atau kegiatan menarik seperti tiba-tiba kita berhitung 1, 2, 3 gitu kan. Jadi anak-anak itu bisa kembali semangat dan mendengarkan lagi penjelasan dari gurunya. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan dan pesan Ibu untuk guru-guru atau calon guru dalam menghadapi masalah kejenuhan belajar pada siswa? Ya, mungkin untuk harapan dan juga saran saya sebagai guru kepada calon atau guru-guru lain yang mendapati kisah atau semacam kejadian yang seperti yang sudah dijelaskan, itu mungkin kita harus mengenali kembali bagaimana siswa-siswa kita, peserta didik kita yang ada dalam satu kelas yang kita ajar itu. Jika anak-anak yang tidak bisa dipaksakan, itu jangan terlalu dipaksakan, karena mungkin anak itu perlu waktu istirahat untuk tidak belajar dulu, atau mungkin perlu untuk diberikan suntikan atau kata-kata yang perlu untuk membangkitkan semangatnya lagi untuk belajar gitu kan. Jadi kita tidak boleh juga memaksakan anak-anak untuk belajar. Misal seperti ada anak A, dia sudah jenuh untuk belajar, terus kita sebagai guru juga memaksa-maksa kan.
Itu sebenarnya tidak boleh untuk dilakukan kepada anak-anak, lagi anak-anak yang saya ajar, yaitu anak kelas 1. Itu kan masa transformasi dari TK ke SD itu kan cukup beda ya. Jadi di situ saya sebagai guru juga tidak boleh memaksa anak-anak saya untuk terus-terusan belajar, dan saya juga harus mensiasati bagaimana cara anak-anak saya yang saya ajar itu semangat dan tidak terlalu cepat jenuhnya dalam waktu belajar. Ibu, terima kasih atas waktunya mengenai kejenuhan dalam belajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.